attention, kemampuan orang untuk engage sama kita kan sekarang susah ya. Banyak sekali gangguan ya. Ada iklan, ada tetangga banting harga, ada produk baru yang keluar. Lebih murah juga banyak. Betul, ada flash sale. Makanya caranya adalah dengan menggiring traffic. Biasanya kan landing page ini paling ideal menggunakan iklan ya. Apakah itu dari TikTok atau dari Facebook dan sebagainya, Twitter, diarahkan ke situ. Nah, jadi lebih efektif supaya ini sebenarnya bahasa kerennya kan funneling ya. Funneling itu pencorongan gitu. Supaya orang digiring dari jumlahnya 10.000 orang masuk nanti jadi 100 orang atau 1.000 orang yang beli gitu. Smart Business. Halo semua listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast Smart Business. Kita tahu ya, di zaman digital yang serba canggih ini, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan adanya teknologi landing page dan juga AI. Ternyata bisa menaikkan penjualan bisnis 9,7% sampai dengan 500% ya. Bagaimana caranya? Sudah bersama kami di podcast kali ini, Bang Erik Nainggolan. Halo Mas William, apa kabar? Ya, gimana kabarnya Bang Erik? Sehat dong, sehat juga alhamdulillah. saya. Terima kasih telah bergabung bersama kami ya. Iya dong. Dan perkenalan juga ya, Bang Erik merupakan CEO dari Solvay ya. Oke, Bang Erik, kalau kita membahas tentang landing page dan juga AI, dikasih gambaran sedikit, landing page itu apa? Contoh simpelnya gimana Bang Erik? Iya, landing page itu 2 tahun terakhir itu booming ya, karena fungsinya yang sangat kritikal. Tadi kita ada angka 9,7 tuh paling kecil, sampai 500% ya, bisa meningkatkan penjualan gitu. Sebenarnya landing page itu basically Mas William itu website aja, cuma difokuskan dalam satu page dan intinya memfokuskan untuk menjual satu produk dengan beberapa tahap penggiringan supaya pendengarnya itu akhirnya pada akhir dari proses landing page ini beli barangnya, Mas. Jadi diarahkan ke satu halaman atau ke satu produk? Ini bedanya apa nih, Bang? Dua-duanya. Jadi satu halaman yang isinya satu produk. Satu halaman yang hanya satu produk ya? Ya, beda sama marketplace ya. Jadi selama ini kita di Indonesia booming ya, masyarakat euforia banget ya jualan di marketplace. Itu adalah sebuah website yang isinya banyak toko dan produk ya. Nah, sedangkan landing page itu bedanya yang paling signifikan, paling besar adalah dia cuma satu page dan dibuat sedemikian rupa supaya terjadi penjualan dengan fitur dari produk, dengan testimoni, dengan social proof, dan macam-macam gitu. Dan itu satu produk ya. Saya ambil contohnya. Misalnya ya tadi ada sebuah merek sepatu ya. Ketika itu ditaruh di landing page, artinya hanya satu produk tersebut. Betul. Jadi nggak ada produk-produk sepatu yang lain. Betul. Jadi cuma satu. Jadi kalau kita sebagai pelaku penjual online ya, kita mau produk tertentu mencapai target penjualan tertentu. Nah, kita harus sediakan satu landing page untuk itu. Ya, kalau kita punya produk lain, kita misalnya perusahaan sepatu, penjual sepatu, kita mau jual tali sepatu edisi baru nih ya, lagi tren. Kita bikin landing page khusus untuk tali sepatu itu. Jadi begitu. Jadi makanya fokus dari pembeli itu bisa kita engage terus pada level yang sangat tinggi ya, supaya terjadi penjualan. Beda dengan kalau kita ngirim ke website itu kan profil ya, profil sebuah toko, ya siapa, tokonya di mana, sejak kapan jualan, itu jauh beda. Nanti orang kalau kita arahkan ke situ, nanti buyar konsentrasinya. Itu teman-teman harus perhatikan gitu. Ya, kenapa harus fokus di satu produk ya? Dan kenapa juga dengan kita fokus di satu produk itu bisa meningkatkan penjualan bahkan hingga 500%? Gimana nih secara psikologinya menurut Bang Erik? Ya, jadi psikologinya itu attention, kemampuan orang untuk engage sama kita kan sekarang susah ya. Banyak sekali gangguan ya. Ada iklan, ada tetangga banting harga, ada produk baru yang keluar. Lebih murah juga banyak. Betul, ada flash sale. Makanya caranya adalah dengan menggiring traffic. Biasanya kan landing page ini paling ideal menggunakan iklan ya. Apakah itu dari TikTok atau dari Facebook dan sebagainya, Twitter, diarahkan ke situ. Nah, jadi lebih efektif supaya ini sebenarnya bahasa kerennya kan funneling ya. Funneling itu pencorongan gitu. Supaya orang digiring dari jumlahnya 10.000 orang masuk nanti jadi 100 orang atau 1.000 orang yang beli gitu. Ya, nah sekarang juga kan ada teknologi yang namanya AI sebagai pelaku e-commerce atau pedagang online. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan AI supaya penjualan kita meningkat ya? AI ini seru banget, Mas William. Jadi
Semenjak AI muncul, sebenarnya dunia ini sedang mengalami revolusi ya. Revolusi yang dimana pemain-pemain besarnya pun, korporasi-korporasi besar pun nggak tahu nih arahnya mau kemana gitu. Tapi ini justru momen yang kita harus gunakan gitu. Jadi AI ini kan semi manusia ya, manusia yang bentuknya dalam bentuk algoritma atau mesin. Nah bedanya kalau sebelum zaman AI, landing page ini kita harus pikirkan baik-baik, kita buat secara manual. Jadi sales copy istilahnya, apa yang kita mau sampaikan, fitur dari produknya kita pikirin, kita tulisin dan sebagainya. Sedangkan sekarang sudah ada artificial intelligence yang mana kita bisa sampaikan di prompt-nya. Ya, cara menggunakannya kan dengan prompt, kita kasih perintah, tolong buatkan saya struktur dan konten landing page untuk menjual sepatu, misalnya sepatu A yang fiturnya adalah terbuat dari bahan kulit yang tidak lembab, dan sepatu bisa memberi udara yang baik untuk kaki dan bagus untuk kesehatan. Dia akan tulis, coba bayangin. Jadi AI akan tulis sampai semuanya, dan itu akan menghemat, bisa berjam-jam ya kita dihemat waktu gitu. Ya, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya dengan teknologi AI ini. Banyak sekali yang bisa kita lakukan atau kita dibantu ya, istilah simpelnya dengan AI. Apalagi nih Bang yang bisa kita lakukan dengan adanya teknologi AI? Simpelnya untuk para pedagang ini kita apain nih AI-nya ya supaya bisa penjualan kita meningkat gitu. Jadi seni menggunakan landing page itu namanya A/B testing ya kalau bahasa digitalnya, atau trial. Kalau kita jualan, kita pasang iklan seperti di dunia offline juga kan, kita naikin iklan di jalan yang biayanya puluhan juta, itu kita sebenarnya ambil resiko besar karena itu sebenarnya kita nggak tahu hasilnya nanti gimana. Nah, pada waktu kita menggunakan landing page, kita bisa melakukan testing lebih gampang, Mas. Yeah. Makanya kita cari penyedia-penyedia teknologi yang bisa membuat landing page cepat. Ya, sekarang sudah ada yang cepat, ada yang bisa hitungan menit, bahkan ada yang 10 detik begitu bisa buat landing page. Nah, landing page ini kalau umpamanya pembuatannya cepat, akhirnya akan menjadi sangat bermanfaat buat kita supaya kita bisa trial. Ya, kita trial ya. Kita misalnya kita sebut fiturnya sepatu ini airingnya, udaranya bagus, jadi kaki nggak lembab, nggak bau. Ternyata responnya jelek. Ya, kita bikin landing page baru dong. Landing page baru, cepet juga buatnya. Minta AI bantu lagi. Minta bantuan AI. Minta AI bantu lagi. Ya. Dan ada seninya AI ya. AI itu untuk teman-teman yang belum belum bersahabat dekat dengan AI ya, yang belum kenalan dulu ya, berkenalan sama yang AI tiap hari itu, AI. lama-lama akan ngerti bahwa AI ini kalau kita kasih detail, kita yang kasih detail, dia akan bisa menambahkan detail yang lebih lengkap, dan kita punya data itu lebih baik untuk dikonsumsi orang. Nah, tapi kalau kita nggak kasih detail, misalnya kita bilang sepatu yang jenis pori-pori udaranya jenis A misalnya, dia nggak akan bisa, dia akan kasih informasi general. Tapi kalau kita bilang jenis A, pori udara yang strip bukan yang bulat, nah nanti dia akan tambahin sendiri dengan knowledge-nya. Bisa berdayakan teknologi AI supaya penjualan kita meningkat, kemudian kita juga lebih produktif, lebih fokus juga ya dengan bantuan teknologi ini. Nah, sebelum kita minta pesan-pesannya nih dari Bang Erik kepada para pelaku e-commerce atau juga penjual-penjual online yang ingin meningkatkan penjualannya. Nah, ini kenapa Bang? Kalau kita membahas sekarang kan juga kan offline ini kan tentunya bersaing dengan tadi ya teknologi online. Kenapa kita lebih mengutamakan online saat ini? Gimana pendapatnya Bang Erik? Ya, yang paling menguntungkan dari online kan dari sisi bisnis ya. Cost-nya itu turun, Mas. Cost ya? Cost-nya itu turun banyak sekali. Dan tentunya cakupan ya, exposure kita yang bisa lihat itu banyak banget. Makanya ada fenomena yang lagi lucu sekarang ya, itu kenapa orang menawarkan jasa bikin iklan untuk properti ya, tapi biaya propertinya sama seperti offline. Nah, itu lucu tuh. Makanya kita harus paham kayak gini gitu. Jadi harusnya nggak bisa dong persentase dari iklan itu dari harga rumah. Itu nggak bisa sebenarnya kan. Makanya kalau kita paham itu, kita harusnya bisa hemat cost. Tapi kalau kita nggak paham, malah nanti kita bisa kena jebakan Batman loh. Ya. Jadi cost, Mas. Cost itu paling penting kalau kita online. Tapi offline itu ada memberikan fitur-fitur yang nggak bisa diberikan pada waktu online. Misalnya feeling, ya, baru ukuran yang benar-benar pas,
ya, baru aura dari penjual ya. Aura penjual pengaruh loh. Aura penjual itu pada waktu kita beli fisik itu bisa menentukan jadi atau tidaknya penjualan. Jadi dua-duanya harus kita siapkan, balance, dan sebenarnya banyak orang di dunia yang kaget ya akan kembalinya offline ini cukup besar juga dibanding perkiraan yang awalnya online akan mendominasi sangat tinggi gitu. Tapi dengan adanya online ini kita bisa memangkas cost ya. Iya, kok. Biaya produksi, bisa dikatakan juga biaya untuk operasional itu lebih efisien ya Bang Erik. Dan meningkat penjualan yang pasti. Pasti. Jadi kalau di judul tadi 9,7 sampai 500 ya itu bagaimana kita membangun landing page-nya. Landing page itu ada seninya juga dan banyak bisa dicari. Cuma yang kita mau sampaikan di sesi kita hari ini kan bahwa kita harus tahu struktur itu menentukan. Misalnya kita pakai font gede semua landing page kita ya. Terus kita pakai huruf besar semua. Kita alignment-nya di tengah semua. Itu pengunjung malah bingung tuh. Jadi alignment yang paling bagus alignment Ada kiri. seninya sebetulnya dari desainnya pun. Dan ini yang kadang-kadang nggak disampaikan ya. Jadi kalau umpamanya kita cari channel-channel yang available free di sana, apakah YouTube dan sebagainya, memang orang bilang ya cara pakainya begini. Tapi detail-detailnya saya mau sampaikan tuh harus diperhatikan. Kita coba pelajari ke arah situ supaya jangan nyampe yang 9,7%, bisa dapat 500% kan. Detail-detailnya dipelajari ya. Ada seninya juga ya dari desain, dari tampilannya. Betul. Untuk Contohnya landing page itu. yang bagus-bagus lagi ya. Contohnya warna jangan banyak-banyak. Oke. Percaya Biar atau nggak bingung ya kalau warnanya kebanyakan ya. Warna banyak itu, wah nanti dia jadi lihat-lihat, bukan meneliti message dari landing page-nya itu apa. Message-nya itu kan misalnya kesehatan atau hemat di biaya, ongkos dan sebagainya. Terus jangan sebut misalnya jangan pakai tulisan Rp. Rupiah, harganya jangan pakai Rp. Jadi pakai apa dong, Bang? Angka aja. Angka aja. Ya? Angka aja. Jadi itu yang penting kita perhatikan. Makanya kalau kita bisa mempelajari itu, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Ini poin-poinnya aja, rangka-rangkanya kita bisa lakukan A/B testing, kita tes lagi. Dan dengan demikian cost kita bisa kecil karena online dan lebih efektif. Baik, pesan-pesan kepada semua listener semua yang menyaksikan podcast kita di kali ini, Bang Erik. Ya, pesan saya, jadi ini sekarang ini adalah momen-momen yang sangat powerful buat kita. Karena kekuatan kita untuk berjualan, berbisnis itu di ujung jari sebenarnya sekarang ini. Dikombinasikan dengan jualan offline juga. Jadi manfaatkan momen ini, jangan tanggung-tanggung. Dan kalau kita merasa kita banyak tidak mengerti, ya memang belajar itu proses life learning ya, harus belajar kapan saja, jangan segan-segan untuk belajar gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Erik. Sama-sama Mas telah William. hadir di podcast kita hari ini. Dan Smarters, apa yang disampaikan oleh Bang Erik Nainggolan semoga bermanfaat dan menginspirasi kita ya untuk meningkatkan penjualan kita dengan teknik-teknik yang disampaikan oleh Bang Erik. Kita ketemu lagi dalam podcast selanjutnya. Saya William Darmawan, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.